Perkenalkan, nama saya Sally Febriel. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi keuangan itu menurut keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu objek keuangan negara, subjek keuangan negara, proses terbentuknya keuangan negara, dan tujuan keuangan negara itu sendiri. Nah, yang pertama, objek keuangan negara itu meliputi hak negara berupa pajak, cukai, dan prestasi negara yang bernilai uang. Nah, selanjutnya, subjek itu merupakan seluruh objek yang dinilai atau dikuasai oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, dan badan lain yang berkaitan. Nah, sedangkan prosesnya itu sendiri yaitu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Nah, untuk tujuannya itu sendiri yaitu untuk mencapai tujuan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, ruang lingkup keuangan negara di sini itu mencangkup yang pertama hak negara untuk memungut pajak dan mengeluarkan uang. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum. Nah, yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah. Yang keempat, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Nah, selanjutnya di soal nomor keempat, itu jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Nah, di sini akan kita bahas tentang penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan tersebut. Yang pertama, penerimaan negara. Uang yang masuk ke kas negara. Contohnya, pajak, penghasilan PPh, dan PNBP atau penghasilan negara bukan pajak. Nah, yang kedua, itu pengeluaran negara. Uang yang keluar dari kas negara. Contohnya, belanja pegawai, dan pembangunan infrastruktur. Nah, yang ketiga itu pembiayaan. Pembiayaan di sini itu transaksi yang dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Contoh, penarikan pinjaman luar negeri atau penerbitan surat berharga negara atau SBN. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih contoh di bidang keuangan negara itu sendiri. Nah, di sini kita bahas contoh di bidang pengelolaan negara itu sendiri apa? Nah, yang pertama itu subbidang fiskal. Nah, subbidang fiskal ini yaitu pengelolaan pendapatan dan belanja negara di bidang Kementerian Keuangan. Nah, yang kedua itu subbidang moneter. Nah, subbidang moneter ialah pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga yang ada di Bank Indonesia. Nah, selanjutnya itu subbidang kekayaan yang dipisahkan, yaitu
pengelolaan kekayaan pada keuangan belanja negara. Nah, selanjutnya kita masuk di soal selanjutnya, yaitu pihak-pihak mana sih yang memegang kuasa pengelolaan keuangan negara dan keuangan negara itu. Nah, di sini kita jelaskan kuasa pengelolaan keuangan negara. Yang pertama itu presiden. Nah, presiden ini adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara. Yang kedua itu menteri keuangan. Nah, menteri keuangan ini bertugas menjadi Chief Financial Officer atau CFO atau pengelolaan fiskal. Nah, selanjutnya itu ada menteri atau pimpinan lembaga selaku Chief Operational Officer atau COC atau penggunaan anggaran. Nah, yang terakhir itu ada kepala daerah. Nah, di mana kepala daerah ini memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Sayang, ada WhatsApp loh. Selanjutnya, kita akan menjelaskan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Nah, undang-undang yang mengatur kebijakan moneter ini yang pertama dasar hukum. Nah, dasar hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah. Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu sendiri yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian besar-besaran moneter dan suku bunga. Nah, kita di soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, paradigma baru itu menekan pada anggaran berbasis kinerja atau performance based budget, fokus pada hasil bukan sekedar penyerapan dana. Yang kedua itu transit dan akuntabilitas. Nah, kewajiban itu melaporkan laporan keuangan secara jujur kepada publik. Yang ketiga itu efisiensi dan efektivitas, yaitu menggunakan prinsip value of money yang ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.